Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ini kita merayakan sebagai hari raya Bunda Maria diangkat ke surga. Salah satu dogma atau ajaran gereja tentang Bunda Maria. Dogma tentang Bunda Maria diangkat ke surga ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1950. Hari ini Maria diangkat ke surga sebagai permulaan dan gambaran kesempurnaan gereja kita sebagai tanda harapan dan penghiburan yang pasti bagi kita. Dari rahim Maria lahir seorang putra yang menjelma menjadi manusia, pencipta semua kehidupan. Jadi, walaupun dogma baru diumumkan secara resmi pada tahun 1950, namun sebenarnya eksistensi Bunda Maria sebagai perawan yang melahirkan Yesus dan diangkat ke surga sudah ada sejak sejarah gereja dimulai. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita semua untuk melihat dan merenungkan peristiwa berrahmat ini. Dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu, kita mendengarkan tentang penglihatan Santo Yohanes. Ini bukan merupakan sebuah sejarah, bukan Yohanes yang merekam peristiwa ini terjadi, melainkan apa yang dilihatnya itu merupakan semacam sebuah penglihatan, sebuah imajinasi tentang seorang wanita kerajaan yang akan melahirkan. Wanita itu bersama dengan bayinya, bersama dengan anaknya, terancam oleh seekor naga yang besar. Tentu saja ini berkaitan dengan gereja perdana, yaitu penganiayaan, penderitaan, dan ancaman yang dihadapi oleh para jemaat gereja perdana. Pesan yang mau disampaikan melalui bacaan ini bukan tentang ancaman yang dialami, melainkan bahwa berbicara tentang kejahatan yang tidak dapat dikalahkan oleh kebenaran atau kebaikan. Baik kebenaran tidak dapat dikalahkan oleh kejahatan dunia. Ketika kejahatan dapat dikalahkan oleh kebenaran, dari surga terdengar nyanyian kemenangan itu. Itu yang kita dengarkan dalam bacaan pertama pada hari ini. Dan dalam bacaan kedua yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus menegaskan bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati, dan kita semua akan dibangkitkan juga dari kematian kita. Ia akan menyerahkan kita semua kembali kepada Bapa. Paulus mengajarkan kepada kita semua tentang kesatuan gereja. Gereja yang kokoh, gereja yang militan, dan gereja yang menderita. Gereja yang dimaksudkan di sini adalah para pengikut Kristus yang masih berziarah di bumi ini maupun yang telah beralih dari bumi ini. Bahwa kita adalah satu dan akan dipersatukan kembali dalam kerajaan Allah. Berkat dosa Adam, manusia pertama kita, semua jatuh ke dalam dosa. Namun, berkat penebusan Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, kita semua dibenarkan dan diselamatkan. Dan Injil yang kita dengarkan, yang diambil dari Injil Lukas, kisah yang sangat familiar yang selalu kita dengarkan berkaitan dengan Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Dan dalam peristiwa kunjungan itu, Maria membantu Elisabet mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan ketika mendengar kedatangan Yesus dan ketika mendengar salam Maria.
Dan kita mendengar juga tanggapan yang sangat indah dari Bunda Maria yang disebut dengan Magnificat. Dalam Magnificat ini digambarkan Allah yang peduli kepada orang-orang kecil dan orang-orang yang tertindas. Salah satu poin yang mau disampaikan melalui kunjungan Maria kepada Elizabeth ini adalah menampakkan sikap Maria yang mau hadir dalam penderitaan sesamanya. Ia hadir untuk menjadi penolong bagi sesamanya. Ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Dalam hidup kita setiap hari, ada banyak sekali pengalaman yang membuat kita kemudian bertanya-tanya, apakah ini rencana dan kehendak Tuhan atas saya, atas keluarga saya, atau atas gereja? Misalnya, ketika menghadapi sakit, ketika keluarga mengalami perpecahan, ketika gereja mengalami kemerosotan dalam perilaku dan moral, ketika kehilangan pekerjaan, ketika putus cinta, apakah ini kehendak Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah rencana dan kehendak Tuhan. Lalu, apa sebenarnya maksud Tuhan memberikan kita tantangan ini kepada setiap manusia? Tuhan mau supaya kita menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah, yang tidak bisa hidup dari dan untuk diri sendiri. Kita harus berjuang untuk hidup seturut dengan perintahnya, seturut dengan keinginannya. Penderitaan terjadi karena manusia hidup seturut kemauannya dan melupakan perintah Tuhan Yesus, melupakan apa yang telah diajarkan oleh Yesus kepada kita. Maka penderitaan Tuhan berikan sebagai peringatan kepada kita. Hal serupa yang dialami oleh Maria. Apakah penderitaan dan salib hidup Bunda Maria bersama dengan Yesus merupakan rencana Allah? Ya, itu merupakan rencana dan kehendak Allah. Rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang telah melanggar perintah-perintah Allah sendiri. Kematian Yesus adalah rencana Allah. Penderitaan Maria adalah juga rencana Allah. Rencana Allah itu tidak bisa kita mengerti secara penuh saat ini, tetapi kelak kita akan mengerti semuanya dengan baik. Apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan-bacaan yang kita renungkan hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudariku? Pertama, pesan yang bisa kita dapatkan adalah ketika hidup kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan godaan, bahkan penderitaan, atau hidup kita terasa sangat rumit dan tidak mendapatkan jalan keluar, kita dapat melihat teladan Bunda Maria. Ia juga menghadapi begitu banyak penderitaan dan salib yang amat berat. Kisah hidupnya dipenuhi dengan salib dan penderitaan. Walau ada begitu banyak penderitaan, ia tetap mengikuti Yesus sampai akhir hidupnya. Kesetiaan dan ketaatannya itu membawa kemenangan dan kemuliaan bagi hidupnya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, belajarlah dari Maria. Walau hidup kita banyak dengan penderitaan, tetaplah setia mengikuti Yesus sampai akhir. Toh, hidup kita tidak semuanya adalah penderitaan. Hidup kita itu tidak semuanya adalah susah. Hidup kita selalu diwarnai dengan suka dan duka, jatuh dan bangun, gagal dan berhasil. Yang kedua, yang bisa kita dapatkan dari bacaan hari ini adalah meneladani Bunda Maria yang selalu hadir dalam penderitaan
dalam kesusahan orang lain. Penderitaan anggota keluarga kita, tetangga kita, umat di lingkungan kita adalah penderitaan kita juga. Kita ketika ada yang sulit, bersolidarlah dengan mereka. Karena ketika kita hadir dalam kesusahan orang lain juga akan hadir ketika kita mengalami kesusahan dan penderitaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.